Qala mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa aqsamuhu adapun macam-macam i'rab itu arba'atun ada empat. Yang pertama raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama rafa, nasab, khafad dan jazm. Kemarin kita sudah sama-sama tahu bahwasanya kalimat itu ada yang mu'rab akhirnya berubah-ubah, ada yang mabni akhirnya tetap walaupun amil-amil yang masuk berbeda-beda. Sekarang menjelaskan macam-macam i'rab perubahan tersebut ada kalanya rofa, nasab, khafad dan jazm. Hanya ada empat ini, rofa, nasab, khafad, jazm. Walil asma'i min dalika, dan untuk isim min dalika dari empat tersebut adalah rofa, an-nasbu wal khafdu, hanya rofa, nasab, khafad, wala jazma fiha, tidak ada jazm pada i'rab pada kalimat isim. Walil af'ali, dan untuk kalimat fi'il min dalika daripada empat tersebut itu hanya rafa, nasab, jazm, wala khawdha fiha, tidak ada khafat pada fi'il. Daripada isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang akhirnya berubah-ubah, itu hanya ada tiga i'rab. Rafa, nasab atau khafat. Tidak ada i'rab jazm pada kalimat isim. Sedangkan fi'il itu hanya tiga, rafa, nasab, jazm. Tidak ada khafat. Kita ketahui fi'il yang mu'rab itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari'. Itu pun dengan syarat tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Qala mu'alif rahimahu ta'ala babu ma'rifata alamatil i'rab. Bab menerangkan tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Kita ketahui tadi i'rab ada empat, rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, untuk mengetahui kalimat ini i'rabnya apa? Apakah rafa, apakah nasab, apakah khafat, apakah jazm? Nah, bisa diketahui dengan melihat tanda-tandanya. Masing-masing punya tanda-tanda yang kita akan bahas sekarang. Li raf'i arba'u alamatin. Untuk rafa punya empat tanda. Al-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Ada dhammah, wawu, alif dan nun. Fa amal dhammatu adapun dhammah, fatakunu itu fatakunu ada apa dhammah alamatan menjadi tanda li raf'i untuk rafa fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa itu berada di empat tempat. Apa saja? Fil ismil mufrad, pada isi mufrad. Wa jam'i taksir, kedua jamak taksir. Wa jam'il mu'anatsis salim, dan yang ketiga jamak mu'anats salim. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasir, yang tidak bersambung bi akhirihi dengan akhirnya mudhari', apa syai'un sesuatu. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu di sini ada lima. Pertama adalah alif tasniyah, alif yang untuk menunjukkan makna dua, wawu jamak, wawu yang menunjukkan makna banyak, kemudian ya mu'annas mukhatabah, ya untuk perempuan yang diajak bicara. Dan juga yang keempat adalah nun taukid, yang kelima nun niswah. Nah, ketika fi'il mudhari' tidak bersambung dengan lima ini, maka tanda rafa'nya pakai dhammah. Yang pertama kita bahas adalah dhammah. Dhammah menjadi tanda rafa' di empat tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Seperti contoh, ja'a Zaidun wal fata wa Ahmadu. Telah datang siapa Zaid? Zaid di sini fa'il, namanya fa'il, rafa'. Dan rafa'nya apa? Dhammah. Karena berupa isim mufrad. Wal fata. Fata di sini ataf kepada Zaid. Berarti rafa'. Lah,
Karena fata ini akhirnya alif, maka dhammahnya muqaddarah, ya. Kemarin kita udah sama-sama belajar bahwasanya ketika setiap isim yang akhirnya berupa alif, maka tandanya itu dikira-kirakan. I'rab laf takdirun. Wa Ahmadu ini ataf. Yang kedua adalah jamak taksir. Ja'a rijalun, telah datang siapa rijalun, beberapa laki-laki. Wasabaya wasahaibu, di sini jamak taksir rijalun sabaya sahaibu semuanya rofa, tanda rofanya apa? Untuk tahu bahwasanya rijalin rofa ini tuh akhirnya berharokat dhammah. Untuk sabaya dhammahnya takdiron, ya. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Contohnya ja'at al-muslimatu. Ja'at telah datang siapa al-muslimatu, beberapa perempuan muslimah. Muslimah jamak muannas salim, fa'il hukumnya rofa, i'rabnya rofa, dan rofanya dhammah di akhirnya. Kemudian yang keempat, dhammah menjadi tanda i'rab rofa bertempat pada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bihi syai'un. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu tadi. Alif tasniyah 1, wawu jamaah 2, ya mu'annas mu'rabah 3. Nun taukid khafifah sakilah 4, nun niswah 5. Ya, fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan 5 perkara ini seperti yukrimu, yastaghfiru, yarmi, itu semuanya fi'il mudhari' yang hukumnya i'rabnya rafa, tanda rafanya itu dhammah. Baik itu dhammahnya tampak seperti yukrimu, yastaghfiru, akhirnya dhammah, atau yarmi. Yarmi di sini tidak termasukkan amil nawasib jawazim. Berarti hukumnya rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah tapi muqaddarah. Karena akhirnya berupa huruf elat berupa ya. Nah, jadi dhammah menjadi tanda i'rab rafa itu berada di 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Wa amal wawu, adapun wawu itu fatakunu, maka ada apa wawu? Itu alamatan menjadi tanda li raf'i fi mawdhi'aini. Wawu menjadi tanda rafa di 2 tempat saja. Satu jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimuna, telah datang. Al muslimuna siapa? Beberapa orang muslim. Muslimuna fa'il rafa. Tanda rafanya apa? Wawu ini sebelum akhir. Jadi tanda itu kalau dengan harokat itu lihat harokat akhirnya. Adapun tanda i'rab yang dengan huruf seperti jamak mudzakkar salim maka lihat sebelum akhirnya ini. Muslimuna pakai wawu. Kemudian yang kedua adalah asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Abuka ayah kamu, akhuka saudara kamu, hamuka ipar kamu, fuka mulutmu, dumalin orang yang punya harta. Dumalin, ya. Asmaul khamsah 5 isim ini ketika rafa tandanya wawu abuka, akhuka pakai wawu nih, hamuka, fuka, du, ya. Nah, asmaul khamsah itu menjadi tanda i'rab rafa ini syaratnya harus diidhofahkan. Antum lihat di sini abuka diidhofahkan kepada dhamir, bapak kamu, saudara kamu. Seandainya tidak diidhofahkan, abun, ahun, hamun, itu bukan, maka seperti isim mufrad biasa. Berarti tandanya pakai harokat, ya. Abun, ahun, hamun. Fu. Syaratnya asmaul khamsah diidhofahkan. Tapi selain dia mutakalim, kalau yang pakai yang mutakalim, idhofahkan dia mutakalim nanti jadi harokatnya muqaddar. Abi, ahi, hami. Nah, kemudian syaratnya juga lafadz abun, ahun, hamun, wafuk itu diidhofahkan, dan juga syarat kedua itu harus mufrad. Bukan jamak, bukan tasniyah. Kalau abau jadi jamak taksir, ya pakai i'rabnya tandanya tanda jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kemudian du itu disyaratkan itu harus diidhofahkan kepada isim dhahir, ya. Kalau abu, aku, kamu, wafu mau diidhofahkan kepada dhamir atau dhahir sama saja. Ya. Kan kita lihat qala Abu Hurairah. Ya, an Abi Hurairah itu.
Tapi kalau dzu harus isim dhahir, dzu malin. Dzunya juga Pak maknanya sohib yang mempunyai, dzu malin, dzu qalamin yang mempunyai pulpen, dzu kitabin yang punya kitab. Ya. Jadi asmaul khamsah, 5 isim ini tandanya dengan wawu, di'rabi dengan huruf, syaratnya harus diidhofahkan ke selain ya mutakallim. Itu. Kemudian tanda ketiga adalah alif. Alif amal alif wa adawun alif fatakunu, maka ada apa alif itu alamatan jadi tanda li raf'i fi tasniyatil asma'i khosoh, itu khusus tanda isim tasniyah saja. Ya. Ja'a Zaidani, telah datang siapa Zaidani, dua Zaid, Zaidani, rafa fa'il dan rafanya alif karena isim tasniyah. Wa amma nunu, adapun nun fatakunu, maka itu nun adanya nun itu alamatan menjadi tanda li raf'i untuk rafa fi fi'il mudhari, pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin, ketika bersambung dengan dhamir tasniyah berupa alif, au dhamirul jam'in atau dhamir jamak berupa wawu, au dhamir mu'annas mukhatabah atau dhamir mu'annas perempuan untuk mukhatabah yang diajak bicara, itu berupa ya. Nah, jadi nun menjadi tanda alamat rafa fi'il mudhari yang bersambung dengan 3 perkara ini, yaitu af'alul khamsah. Ya, yaftahani bersambung dengan alif tasniyah. Taftahani atau yaftahuna bersambung dengan wawu jamak. Taftahina bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Lah, af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari itu kalau bukan af'alul khamsah tanda rafanya pakai dhammah, kalau af'alul khamsah tandanya pakai nun. Nah itu. Kalau ada nunnya berarti menunjukkan af'alul khamsah ini pakai tandanya pakai apa? I'rabnya itu rafa. Wallahu a'lam bishawab.